Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipo Hadi Rahmawijaya dan teman saya Muhammad Panji Novendra. Saya dan teman saya merupakan mahasiswa UNP dengan jurusan Teknik Pertambangan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan men-share ataupun berbagi ilmu seputaran ventilasi tambang dengan tema sistem ventilasi lokal pada ventilasi tambang bawah tanah. Ventilasi lokal ini berfungsi untuk menangkap semua kontaminan pada sumber termasuk debu, gas, uap, dan asap logam. Ventilasi lokal ini memiliki 4 komponen, diantaranya yang pertama ada hot. Hot ini berfungsi untuk menangkap kontaminan. Bentuk hot, kecepatan, serta arah di mana kontaminan dilepaskan perlu diperimbangkan dalam perancangan. Hot merupakan komponen paling penting karena efisiensi penangkapan merupakan kunci utama yang menentukan kinerja dari sistem ventilasi lokal. Dan perancangan HUD yang baik dapat melindungi zona pernapasan pekerja sehingga pejanan yang diterima ketika mereka sedang bekerja berada di bawah standar yang diizinkan, nilai ambang batas. Nah, untuk komponen yang kedua ada duct. Duct ini merupakan salah satu instrumen yang penting dalam proses pengendalian pencemaran udara. Duct ini juga berfungsi untuk mengalirkan udara yang telah terkontaminasi dari HUD menuju alat pengendali, dan kemudian udara tersebut akan dialirkan dari alat kontrol menuju fan. Duct memiliki 4 tipe dasar. Yang pertama ada duct yang diinginkan oleh air, dan yang kedua duct yang dibiaskan, dan yang ketiga ada duct stainless steel, dan terakhir yaitu duct carbon steel. Duct yang diinginkan oleh air dan duct yang dibiaskan biasanya dimanfaatkan untuk membawa gas yang memiliki temperatur 1500. Duct stainless steel cukup ekonomis untuk gas yang memiliki temperatur antara 1150 sampai 1500. Dan duct yang terbuat dari karbon steel baik untuk digunakan pada gas yang bersifat non-korosif dengan suhu di bawah 1150. Dan untuk komponen yang ketiga yaitu air cleaner. Air cleaner ini memisahkan kontaminan dari aliran udara sebelum masuk ke fan dan dilepaskan ke atmosfer. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Panji Novendra. Oke, selanjutnya saya Muhammad Panji Novendra akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang komponen dari ventilasi lokal itu terdiri dari 4 macam, yaitu hood, ductwork, air cleaning, dan fan. Sekarang saya akan melanjutkan yang ke bagian yang keempat, yaitu fan. Fan ini merupakan alat penggerak udara yang menyediakan energi untuk menarik udara dan kontaminan ke dalam sistem exhaust. Jadi nanti fan ini akan menarik udara dan kontaminan tersebut secara bersamaan ke dalam sistem exhaust. Nah, untuk fan ini terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama adalah fan axial yang menggerakkan aliran udara sepanjang sumbu fans atau terpasang pada poros berputar, dan yang kedua adalah fan sentrifugal yang menggunakan impeller berputar untuk menggerakkan aliran udara. Nah, setelah kita ketahui keempat jenis komponen-komponen dari ventilasi lokal ini, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana caranya agar ventilasi lokal ini dapat bekerja dengan baik. Yaitunya adalah yang pertama dengan cara tidak boleh menghalangi atau merintangi masukan udara atau sumber udara pengganti. Yang kedua itu adalah operasi dijalankan di sekitar area masukan udara. Yang ketiga, tidak memposisikan diri di antara sumber kontaminan dan masukan udara. Kenapa? Karena hal ini dapat menjadikan diri terpapar kontaminan dengan konsentrasi yang tinggi. Yang keempat, kita pastikan bahwa sistem ventilasi ini bekerja dengan baik dan tidak rusak. Serta yang terakhir, memastikan sistem ventilasi sesuai dengan material yang digunakan. Nah, untuk penggunaan ventilasi lokal ini, kita menggunakannya itu adalah dibutuhkan saat yang pertama itu kontaminannya bersifat toksik atau korosif, seperti asap timah, kabut asap, uap pelarut, dan lainnya. Yang kedua itu adalah di saat konsentrasi dari kontaminannya itu tinggi, maka kita perlu untuk menggunakan ventilasi lokal. Dan yang ketiga itu adalah lokasi pekerja di sekitar emisi. Yang keempat, emisi kontaminan setiap waktu atau kecepatan emisi berubah-ubah terhadap waktu. Untuk yang kelima,
durasi pekerja terekspos kontaminan yang panjang. Yang keenam, kontaminan harus disaring keluar sebelum dilepaskan ke udara. Yang ketujuh, proses pengeluarannya panas. Dan yang kedelapan, perundang-undangan mengharuskan adanya ventilasi pembuangan gas. Nah, yang kedelapan tadi adalah alasan atau keadaan di mana ventilasi lokal itu dibutuhkan. Sistem ventilasi lokal ini cukup efektif. Kenapa cukup efektif? Berikut alasannya. Yang pertama itu adalah karena dapat meminimalisasi pekerja yang terpengaruh oleh kontaminan. Yang kedua adalah volume alat pembuangan gas lebih sedikit dari ventilasi biasa. Yang ketiga, kontaminan dapat dikumpulkan untuk pembuangan atau recovery. Dan yang keempat adalah peralatan di lingkungan kerja terlindungi dari panas dan zat-zat kimia yang korosif. Nah, dari segi peralatan, ventilasi lokal ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah ventilasi British. Ventilasi British ini dilakukan dengan cara membuat sebuah terowongan penggalian maju dengan meletakkan kayu dan vinil, di mana satu sisi dijadikan sebagai intake dan sisi lainnya dijadikan sebagai exhaust. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini merupakan bentuk atau contoh dari ventilasi British. Ventilasi ini pernah digunakan pada zaman batu bara yang menggunakan sistem room and pillar di Jepang. Ventilasi pramuka kerja ini terutama dilakukan dengan ventilasi British ini. Namun karena banyaknya kebocoran angin dan boros terhadap bahan papan kayu dan memakan tenaga serta waktu, maka sistem ventilasi ini tidak digunakan lagi. Nah, yang kedua itu adalah airjet. Metode yang ini adalah melakukan ventilasi dengan gaya yang dihasilkan oleh penyemprotan udara kompresi dari nozzle yang dipasang di dalam saluran udara. Jenis ventilasi ini hanya digunakan untuk penyimpanan gas di lokasi ambrukan karena ventilasinya yang lemah yang tidak memungkinkan untuk penggunaan jarak jauh. Yang ketiga itu adalah ventilasi saluran udara. Ventilasi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan perbedaan tekanan udara di dalam pit dengan menggunakan saluran udara. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan Dipo Hadi Ramawijaya. Saya Muhammad Panji Novendra mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.